Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bersama saya Rizal. Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film L of Yus Ardad episode 4. Gak usah banyak omong, langsung kita gas aja ke filmnya ya teman-teman. Episode 4 dibuka dengan seorang vlogger yang ingin membuktikan rumor zombie di kota Hyosan. Ia pun berniat untuk memasuki kota Hyosan, namun karena ia terkena macet, ia pun mendaki gunung untuk menghindari penutupan jalan. Terlihat si vlogger juga menyiapkan alat safety ready untuk melawan zombie. Wih, petantang petenteng. Dia belum tahu kawan-kawan, zombie itu seperti apa. Scene berpindah ke Ibu Chensan yang sudah sampai halaman sekolah. Sementara itu di sekolahan terlihat Onjo yang mencoba memberi perhatian dan menghibur Chengsan. Bertepatan dengan si ibu yang melihat Gyeongsuk dan langsung menyamperinya untuk menanyakan Chengsan. Karena emang itu bukan Gyeongsuk tapi zombie ya teman-teman. Ia pun langsung ditugur begitu saja. Beberapa saat masih bersama Chengsan dan kawan-kawan yang masih bisu-membisu karena merasa bersalah atas keluarnya Bu Park. Lalu Chengsan pun membuka obrolan dengan, "Aku tidak mendengar apapun setelah mereka keluar." Diteruskan Daesu yang mengira, berarti mereka masih hidup. Disetujui Onjo dan kawan-kawan, ditambahi Hyorung yang merasa bersalah jika mendengar teriakan mereka. 비명소리 들리면 좀 그럴 것 Namun berbeda dengan Jimin yang kontra dengan pendapat mereka. Apa dia harus hidup? Dia membunuh kemudian keluar tanpa disuruh. Wujin adiknya Hari pun menjawabnya. Bagaimana dengan Bu Park? Apapun itu terjadi semua karena kita. Dijawab lagi tuh sama Jimin. Memangnya apa? Kita melakukan apa? Minji membunuh kemudian berlaga seperti korban lalu keluar tanpa disuruh. Bu Park juga berbicara seolah kita yang salah. Kita tidak mengusir mereka. Jadi untuk apa kita merasa bersalah? Ucap Jimin dengan nada tinggi, lalu ditenangkan sahabatnya Hyoru. Masih bareng Chengsan dan kawan-kawan, terlihat Suheok yang mulai kebelet tapi ngajak kawan-kawannya. Apakah tidak ada yang kebelet? Daesu dan kawan-kawannya pun terlihat sama. Namun bagaimana? WC di luar ya? Di tahap sekolah terlihat si Eunji dan si Kim yang masih melihat bahkan menikmati kekacauan ya teman-teman. Lalu obrolan pun dibuka dengan Eunji yang berharap sekolah habis terbakar. Awalnya Kim pun menolak pendapat itu, tapi karena video bugil Eunji, ia pun pro dengan pendapat Eunji. Balik lagi bersama Chengsan dan kawan-kawan yang sedang main tanya jawab. Kau kebelet? Kau kan kebelet. Semuanya kebelet sih, cuman gimana? WC di luar. Lalu si Daesu pun mempunyai ide dengan konyolnya, ia pun menyontohkan. Anggap saja kita sedang BAB di tepi tebing. Wujin adiknya Hari pun menyautnya. Kalau cebok gimana? Saling cebok menceboki aja. 이렇게 밖으로 그냥 좀 참자. Lalu Onjo yang anaknya seorang pemadam kebakaran pun pasti tahu banyak tentang bertahan hidup, seperti tempat tidur yang harus dipisahkan dengan WC. 저기에. Sementara itu di balai kota terlihat Pak Su yang mendapat telepon dan segera memberitahu rekan-rekannya bahwa helikopter akan datang besok jam 11. Terlihat bawahan Bu Park yang protes, namun tidak dihiraukan Pak Lee yang memerintahkan anak buahnya untuk membuat toilet karena kita akan bermalam di sini. Bertepatan dengan Onjo yang mengatur dan memerintahkan kawan-kawannya untuk membuat toilet. Singkat kerjasama, toilet pun berhasil dibuat dan terlihat Suheok yang sudah kebelet dan langsung mencobanya. Beberapa saat masih bersama Chengsan dan kawan-kawan yang sedang membicarakan pertolongan. Lalu Namra pun beropini lampu di apartemen dan toko mati, yang berarti keadaan di luar sama seperti kita dan kita tidak akan diselamatkan. John Young pun nyaut, jangan pesimis begitulah. Dilanjutkan Namra, kalian tahu ibuku, ia pasti akan mengobrak-abrik sekolah untuk mencariku. Jimin pun nyaut, lantas aku hanya membicarakan fakta, jawab si Namra. Lalu Onjo pun menenangkan, kita akan diselamatkan
menyelamatkan. Tunggu dan bertahan hiduplah. Namra pun nyaut, bagaimana kalau tidak ada yang datang? Kita belum terlalu lama menunggu, jadi bertahan hiduplah sebisa kita. Dan mereka pun akan menunggu sampai besok. Scene beralih ke Pak Su yang meminta izin untuk menyelamatkan Onjo. Yang pasti izinnya itu ditolak mentah-mentah oleh Ibu Park. Ia pun siap dihukum dan mengundurkan diri. Namun terlihat Ibu Park yang mengibaratkan dan meminta Pak Su untuk tetap di sini. Kau damkar, aku politikus. Di saat seperti inilah yang membuat kita sama-sama sulit. Kita harus menyelamatkan semua orang, bukan orang yang berharga untuk kita. Sambil dilihatin rekan-rekannya yang meminta Pak Su stay bersama mereka. Scene beralih ke si Gui yang berniat keluar dari sekolah memakai sepeda. Tapi karena ia mendapat kesialan alias ajab sepedanya rusak, Gui pun kabur dan memasuki ruang Pak Kevsek yang di dalamnya itu ada 3 zombie beserta Pak Kevsek yang sedang ngumpet. Dengan berandalnya, Gui pun membantai ketiga zombie itu. Scene beralih ke vlogger kita yang akan mencari tempat aman. Ia pun memasuki sebuah sekolah TK dan berencana untuk bermalam di sana. Namun belum sempat duduk-duduk acan, baru ngecek tempat itu, zombie bocil pun langsung mengejarnya. Yang untungnya ia pun masih bisa untuk selamat. Sementara itu di kantor polisi terlihat detektif Yaik yang ngamuk pada Pali. Apakah kau tahu keadaan di luar seperti apa yang sudah kau perbuat? Pali pun menjawabnya dengan santai. Sudah ku peringatkan tapi tak ada yang percaya. Lalu Shin pun memperlihatkan masa lalu Pali yang mencoba meminta keadilan untuk anaknya Jinsu yang selalu dibully. Sampai ia pun pengen bunuh diri aja tuh teman-teman kan di episode 1 tuh. Tapi tidak ia dapatkan. Malahan ia ditertawakan teman segurunya. Meskipun ia sudah berusaha untuk memindahkan Jinsu, tapi terlihat si Gui dan si kampret ini yang selalu menemukan Jinsu dan memperlakukannya seperti mainan. Sampai pada akhirnya Pali pun muak melihat anaknya yang selalu dirundung dan meminta untuk lawanlah. Nah, seperti nyawamu lah yang dipertaruhkan. Namun terlihat Jinsu yang berkali-kali pengen bunuh diri, dan disitulah ia pun memutuskan untuk mengubah putranya menjadi seorang monster. 죽지 않기만 바랬어요. 괴물이 돼서라도 살아남은. Lalu terlihat detektif Yaik yang geram tapi mencoba sabar dan berbicara. Kau ingin mengubah dunia menjadi lebih baik bukan? Bukan seperti ini. Orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Dan ia pun meminta obat untuk melawan gejalanya. Namun terlihat Pali yang tidak mempunyainya. Dan mereka pun pergi untuk evaluasi. 나갑시다. 대피력 떨어졌어. Di luar kantor polisi terlihat semua napi yang akan dipindahkan. Gak lama para zombie pun menyerang tempat itu. Di dalam kantor polisi terlihat detektif yang kesusahan melawan zombie itu. Di antara kekacauan itu Pak Li pun tersadar kalau perbuatannya itu menyebabkan bencana. Lalu ia pun segera menyelamatkan si detektif dan memberitahunya bahwa ada solusi di laptopnya yang berada di lab Sen. Lalu Pak Li pun rela mengorbankan nyawanya untuk memberi waktu detektif kabur. Singkat perjuangan terlihat Pak Jai dan anak buahnya yang masih selamat dan berencana memberitahu informasi itu ke BUMN. Di keesokan harinya, balik lagi bersama Chen San dan kawan-kawan yang menantikan pertolongan tak kunjung datang. Begitu pula di toilet sekolah terlihat Hari dan kawan-kawan yang sama berharap bantuan yang sama tak kunjung datang. Hari pun berniat mencari adiknya ke lantai 2, diikuti Mijin dan si Bom-Bom. Balik lagi bersama Chen San dan kawan-kawannya sedang membicarakan pertolongan. Jimin pun menyadari meski mereka para penyelamat datang, mereka itu nggak akan tahu kalau kita ada di sini. Onjo pun nyaut, kita bisa memasang tanda sos semacam itu. Namra pun meneruskan, kita tidak bisa bertahan lebih lama. Kita akan dehidrasi dan tidak akan bisa bergerak besok pagi. Pokoknya ilmiah aja dia ngomong tuh. Sampai kawan-kawannya aja nggak paham apa yang diomongin. Jangankan kawan-kawannya, dia sendiri aja nggak
nggak tahu, malahan ampe ribut tuh teman-teman. Ya untungnya Chang San pun ngerti, yang intinya mah Namra ngomong panjang lebar tuh teman-teman. Artinya mah kita harus memahami situasi sebelum bertindak. Kita perlu informasi untuk memutuskan menunggu atau bertindak. Pokoknya gitu aja. Jadi mereka membutuhkan informasi, yaitu HP, tapi HP-nya berada di ruang guru. 교무실에 있잖아. Di atap sekolah terlihat Angie yang marah-marah karena Kim yang baru memberitahu kalau video bugilnya itu akan terunggah otomatis setelah jam 9. Terlihat Angie yang panik dan ingin bunuh diri tapi dihentikan Kim. Lalu Angie pun berniat menghancurkan semua HP dan turun ke ruang guru. Balik lagi bersama Chang San yang akan ke ruang guru dengan merayap di dinding belakang sekolah. Terlihat Onjo yang tidak mengizinkannya, malu-malu khawatir gitu teman-teman ya. Namun terlihat Chang San yang keras kepala dan melanjutkan niatnya itu dengan diikuti Suheok. Bertepatan dengan Eunji yang berlari sekuat tenaga menuju ruang guru, namun karena terlalu banyaknya zombie, terlihat ia pun gagal dan dikerubungi zombie. Lalu terlihat Chang San yang sudah tinggal masuk ke ruang guru, namun mereka berdua pun menunggu timing yang pas karena mendengar teriakan Eunji. Namun hal yang tak terduga pun muncul ketika zombie yang berhenti mengerubungi Eunji, dan Eunji pun dengan mudah melewati sekumpulan zombie. Balik lagi ke Chang San dan Suheok yang sudah masuk ruang guru, dan terlihat Eunji yang berusaha menghancurkan semua HP-nya meskipun sudah terlambat karena video dirinya yang sudah terunggah. Dan disinilah momen menegangkan itu terjadi ketika Chang San yang berusaha mengambil HP yang terjatuh tanpa sepengetahuan Eunji yang nafsu banget gebukin HP. Yang sialnya itu HP yang diambil Chang San tadi hancur dan ia pun nekat balik lagi ngambil HP yang utuh teman-teman. Dan disinilah yang membuat Chang San dan Suheok terpisah. Di ruang Kepsek terlihat si Kepsek yang memerintahkan Gui untuk mengambil mobilnya yang ada di parkiran. Karena emangnya anak berandalan, ia pun menolaknya teman-teman. Dan mengancam, andaikan ini permainan, raja tertinggi sekalipun akan kuhabisi. 끝판왕을 잡는 거네. Sementara itu di balai kota terlihat Pasu dan kawan-kawan yang bersiap untuk pergi ke atap gedung. Dan terlihat perjuangan mereka menahan zombie untuk memberi ruang mereka lari ke atap gedung. Di atap gedung terlihat pintu keluar yang digembok. Lalu bawahan Bupar pun segera turun untuk memberitahu Pasu. Dan Pasu pun memerintahkan Usin anak buahnya membereskan masalahnya. Dan terlihat perjuangan Pasu menahan zombie sendirian demi memberi kawan-kawannya waktu untuk lolos. Singkat perjuangan, mereka semua pun berhasil lolos dan gak lama helikopter penjemput pun datang. Beralih ke Chang San yang dikejar-kejar zombie, untungnya Chang San pun masih selamat dan memasuki ruang Pak Kevsek. Yang di dalamnya itu ada si Gui yang sedang menyandra Pak Kevsek. Di sini Chang San yang terbawa omongan Pak Kevsek pun mengancam Guinam dengan merekamnya. Meskipun Guinam sudah menjelaskan kalau si Kevsek ini mencoba membunuhnya. Namun terlihat Chang San yang kekeh dengan keputusannya dan mencari masalah dengan Guinam. Dan mereka pun bertarung sambil kejar-kejaran. Dan episode 4 pun ditutup dengan Guinam yang melemparkan pisau ke arah Chang San.